Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universal, kembali lagi bersama saya Syifa, dan di sini saya akan menyampaikan kembali nasihat dari Dewan Pengasuh kami, yaitu Abi Tatang Astarudin. Di sini saya akan menyampaikan kembali tentang apakah betul tinggal di pesantren itu tidak bisa sambil bekerja. Seringkali yang dimaksud di pesantren tidak bisa sambil bekerja itu sebenarnya bukan tidak bisa bekerja, tetapi tidak didesain untuk bekerja dalam arti formal yang bebas seperti di luar. Ini dua hal yang berbeda. Setidaknya ada 4 argumen. Yang pertama, soal desain pendidikan. Pesantren memang menempatkan proses menuntut ilmu sebagai prioritas utama. Jadwal yang padat, ritme ibadah, serta pembinaan karakter dibuat intensif. Dalam kerangka pendidikan, ini wajar. Bahkan dalam teori pendidikan, ditegaskan bahwa proses pembentukan etos dan disiplin membutuhkan struktur yang terarah, bukan kebebasan waktu tanpa batas. Jadi, pembatasan kerja formal bukan bentuk pengekangan, tetapi strategi fokus agar serius. Kedua, makna bekerja yang terlalu sempit. Seringkali, kerja dipahami hanya sebagai aktivitas menghasilkan uang. Padahal, di pesantren, santri justru latihan bekerja dalam bentuk yang lebih fundamental. Misalnya, mengelola waktu secara mandiri, mengurus kebutuhan hidup sendiri, berlatih kepemimpinan atau organisasi santri, terlibat dalam unit usaha pesantren seperti koperasi, kantin, toko pesantren, dan jasa bimbingan belajar, mengasah keterampilan komunikasi, dakwah, dan juga problem solving. Itu semua adalah life skills, keterampilan hidup yang akan jauh lebih permanen dibanding sekedar pengalaman kerja jangka pendek. Ketiga, pesantren adalah inkubator kemandirian. Banyak pesantren hari ini sudah bergerak lebih jauh, misalnya membuka unit usaha, pelatihan kewirausahaan, bahkan integrasi dengan ekonomi digital. Santri tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar cara hidup, disiplin, daya tahan, dan integritas atau kejujuran yang semuanya justru menjadi kekuatan utama alumni pesantren. Keempat, fase kehidupan. Ada waktu untuk belajar secara serius, ada juga waktu untuk bekerja secara maksimal. Pesantren memilih memaksimalkan fase pertama. Ini sejalan dengan prinsip klasik dalam pendidikan Islam, yaitu taqaddum al-ilm ala al-amal. Mendahulukan fondasi ilmu sebelum ekspansi amal. Bukan berarti santri tidak boleh bekerja selamanya, tetapi ditunda demi kualitas. Mundur selangkah untuk lompatan 10 langkah. Bukan pesantren yang membuat santri tidak bisa bekerja, tetapi pesantren sedang mempersiapkan mereka agar kelak mampu bekerja dengan lebih kuat, mandiri, dan juga bermakna. Karena bekerja itu bukan hanya soal cepat menghasilkan uang, tetapi tentang kesiapan diri untuk hidup dan bekerja. Dan disitulah pesantren mengambil peran membentuk manusia yang bukan hanya siap kerja, tetapi siap memimpin dan mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam.